Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali bertemu dengan saya, Diana Anggraini SPD dari SMK Negeri 7 Jember, CGP, Angkatan 7, dalam kegiatan Desiminasi Aksi Nyata Modul 1.4 Implementasi Budaya Positif di Sekolah melalui Keyakinan Kelas. Dalam kegiatan ini, saya dibimbing oleh Bapak Nurholis selaku fasilitator dan Ibu Dwi Karyawati sebagai pengajar praktek, dan saya Diana Anggraini selaku peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Jember. Tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Itu ada dua, motivasi eksternal, ada motivasi internal. Dalam kurikulum merdeka ini diharapkan motivasi yang muncul adalah motivasi internal, dorongan dalam diri anak-anak, sehingga anak itu sadar, sehingga anak itu paham mana yang penting, mana yang tidak. Dari contoh kecil tadi pagi kegiatan upacara kita, bahasanya anak belum tumbuh motivasi internalnya, belum tumbuh kesadaran dirinya. Nah, kurikulum merdeka hadir di sini Bapak Ibu untuk menghadirkan hal yang menyenangkan bagi anak-anak. Oleh karenanya pembelajarannya didorong agar memperhatikan bakat dan minat anak-anak. Nanti ketika Bapak Ibu sudah betul-betul memahami kurikulum merdeka, mungkin nanti ada beberapa yang sudah lolos ke tahapan selanjutnya untuk mengikuti di kelas CGP, Bapak Ibu akan diubah mindsetnya. Apa itu pendidikan? Apa itu belajar? Ternyata mindset kita diubah Bapak Ibu, pola pikir kita diubah. Yang dulu kita pandang anak-anak itu bahwasanya anak itu adalah kertas kosong, sehingga seorang guru itu bisa menulis apa saja pada diri anak-anak. Kita menganggap anak-anak itu gelas kosong, sehingga Bapak Ibu bisa mengisi apa saja di dalam kelas kosong itu ke dalam diri anak-anak. Ternyata mindset kita, pola pikir kita diubah. Kita memandangnya sudah berbeda, bukan lagi kertas kosong, bukan lagi gelas kosong, tetapi anak-anak itu adalah satu lembaran penuh tulisan. Anak-anak lahir itu sudah datang ke dunia ini dengan kodratnya, dengan karakternya, dengan bakatnya, dengan minatnya, dengan segala potensi yang ada pada dirinya. Lalu tugas kita apa? Tugas kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu tinggal menuntut saja. Kita tebalkan tulisan-tulisan yang baik pada diri anak-anak. Lalu tulisan-tulisan yang buruk bagaimana kita samarkan, kalau bisa dihilangkan. Nah, itu tugas kita. Tadi disampaikan Bu Dati memberikan nasihat itu adalah dalam rangka menebalkan tulisan-tulisan baik bagi anak-anak. Ketika selesai tadi saya bersikap agak keras ke anak-anak, itu juga bagian dalam rangka menebalkan tulisan-tulisan baik. Tetapi yang diharapkan adalah seperti caranya Bu Dati sebetulnya. Kalau kita ngerasi anak, kita menghukum anak, menegur anak, itu yang muncul adalah motivasi eksternal, dorongan dari luar. Memang bisa potong pas cepat. Kalau anak-anak kita marahin diam. Kalau saya sentak-sentak anak-anak marah, anak-anak pasti akan diam. Tapi bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah dalam diri anak-anak tumbuh kesadaran dirinya. Allah punya upacara harus baris. Ketika guru meminta ini, minta itu langsung jalan ketika itu baik. Nah, itu yang diharapkan. Nah, budaya positif restitusi, segitiga restitusi ini adalah satu upaya untuk mendorong kesadaran diri anak-anak. Sekali lagi, hukuman, aturan, tata tertib, teriakan, teguran, sentakan, dimarahi itu sekali lagi motivasi eksternal. Bisa cepat hasilnya, langsung diam, tapi tidak akan bertahan lama. Ketika anak-anak sadar tumbuh dalam dirinya, dia tahu mana yang penting, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, maka dia tidak perlu komando dari luar, tidak perlu komando dari Bapak Ibu, maka dia akan memimpin dirinya untuk memutuskan mana hal-hal yang baik yang patut dilakukan pada saat situasi dan kondisi tertentu. Nanti kita akan bersama-sama
mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Diana. Dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan kesadaran diri itu. Nanti budaya positif yang diharapkan bisa ke semuanya. Makanya Bapak Ibu, kemarin dalam penyusunan program ke depannya saya dorong adalah bagaimana pembelajaran kita harus menghasilkan produk. Itu salah satu untuk menebarkan tulisan-tulisan positif. Ketika anak masing-masing anak itu bisa satu materi tapi beragam produknya, karena masing-masing anak punya pemikiran sendiri, punya bakat sendiri, punya kerjaan sendiri, diharapkan akan semakin mengasah bakat dan minatnya, akan semakin mengasah kodrat baiknya, tulisan baiknya. Nah, nanti ini yang kita harapkan ke depan. Insya Allah pelan tapi pasti SMKN 7 Jember akan mengarah ke sana. Pelan tapi pasti. Mungkin tidak start kita mungkin belum tinggi, tetapi yang kita kejar adalah tren. Yang kita kejar adalah perubahan. Perubahan ke arah mana? Perubahan ke arah yang terus menerus baik. Sehingga mudah-mudahan SMKN 7 Jember, Bapak Ibu sekalian, seluruh warga SMKN 7 Jember, siswa-siswa kita di SMKN 7 Jember, mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin. Orang-orang yang terus melakukan perubahan, terus melakukan perbaikan dalam dirinya. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil ilmu dari apa yang disampaikan oleh Bu Diana, dan juga memberikan gambaran bagi teman-teman yang sedang berikhtiar di CGP Angkatan 8. Bagi teman-teman yang lain, bisa diambil ilmunya, bisa diterapkan. Kalau memang ingin mendaftar diri menjadi guru penggerak di Angkatan tersebut, silakan. Sekolah akan mendukung, sekolah akan mendorong supaya mungkin. Karena apa? Karena kita nyatanya baik. Jika Bapak Ibu menambah ilmu, mudah-mudahan SMKN 7 Jember, siswa-siswa kita juga terciptakan ilmunya. Manfaat yang diperoleh SMKN 7 Jember semakin besar dan barokah. Demikian Bapak Ibu, terus semangat. Insya Allah ini ada ibadah yang luar biasa bagi Bapak Ibu semua, dan balasannya insya Allah juga akan luar biasa bagi Bapak Ibu semua. Ini Nasrul Mustaqim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih Bapak Nanda. Dilanjutkan dengan acara tunggal, yaitu presentasi dari Ibu Diana dengan judul pembuatan keyakinan kelas atau sekolah dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Waktu tidak terbatas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 7 Jember, yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SMK Negeri 7 Jember beserta calon guru penggerak angkatan 8 dan 9. Salam guru penggerak. Baik, terima kasih. Sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa berkumpul bersama Bapak Ibu guru dalam rangka diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 yang harus saya lakukan sebagai salah satu aksi nyata dalam modul 1.4. Nah, di sini saya berharap apa yang sedikit saya pelajari di dalam program guru penggerak ini bisa berkembang di SMK Negeri 7 sehingga nanti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya kita ice breaking dulu. Jadi di sini satu upaya agar kita bisa menyiapkan ini juga untuk anak didik kita. Jadi setiap kali kita akan masuk dalam suatu pembelajaran, kita refresh, kita santai, kita relax. Nah, di sini saya akan nyanyikan satu lagu. Walau suaranya serak-serak basah, nanti Bapak Ibu tinggal
Jadi tindakannya yang dilakukan sederhana. Kalau kau suka hati tepuk jari. Tepuk jari. Nah, sederhana. Jadi itu konsentrasi. Kalau kau suka hati tepuk jari. Kalau kau suka hati tepuk jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk jari. Kalau kau suka hati bilang oke. Kalau kau suka hati bilang oke. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang oke. SMP Negeri 7 oke. Baik, terima kasih. Nah, speaking yang kita lakukan ini sebagai salah satu upaya. Jadi ketika murid kita dalam kelas, kadang mereka sudah ribut sendiri ya Bapak Ibu ribut sendiri. Nah, kita mencoba untuk bersama-sama memfokuskan dengan salah satu upaya dengan speaking sederhana. Nah, kalau pagi mungkin masih mudah untuk mengendalikan. Nah, ketika siang hari sudah kondisi capek, payah, nah ini kita harus menggunakan cara lain, speaking yang lain dalam bentuk permainan. Bapak Ibu guru, di sini saya akan mengambil judul pembuatan keyakinan kelas atau sekolah dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Lanjutkan Bapak Ibu guru hebat, di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya positif, kita kembali kepada sekolah kita tercinta SMK Negeri 7 Jember dengan berbagai macam pola kehidupan anak-anak kita, dengan berbagai macam sesuatu yang membuat kita mungkin bersemangat dengan gregetan dan lainnya. Nah, sekarang kita coba untuk belajar tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Perilaku maupun sikap yang telah disepakati untuk dijalankan bersama sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, alhamdulillah di sekolah kita dengan pemimpin yang baru ini sudah mulai bangkit. Budaya positif sudah tampak dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai berjalan dengan baik, dengan harapan ini nanti bisa menjadikan lembaga yang kita cintai itu semakin memberikan warna harum di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang apakah budaya positif bisa kita datangkan begitu saja, bisa terjadi begitu saja? Tidak. Karena ini harus ada sebuah kebiasaan. Nah, ada budaya positif, ada juga disiplin positif. Nah, disiplin positif kaitannya dengan mendidik anak. Nah, kita lihat di tembok samping yang cukup besar itu ada tata tertib. Ada tata tertib dengan berbagai macam informasi, istilahnya angka-angka berurutan yang cukup besar. Tetapi ternyata itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk mendisiplinkan anak kita. Bahkan di sini kita harus kerja keras luar biasa. Bapak Ibu guru yang ada di BK, kemudian Bapak Ibu guru yang ada di tim kesiswaan, Bapak Ibu guru yang ada di jurusan, di situ berusaha semaksimal mungkin untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Nah, ini yang harus kita angkat kaitannya dengan disiplin positif, yaitu seperti yang sudah diinformasikan Bapak Kepala Sekolah tadi, yaitu dengan mengembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadi dalam diri kita unsur intrinsiknya itu harus dikeluarkan. Jadi bukan ekstrinsik. Kalau tadi berteriak keras itu sebagai ekstrinsik menjadikan anak kita disiplin, tetapi kalau tidak ada kesadaran dalam diri kita, semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Lalu apa yang harus kita lakukan di sini? Dengan menerapkan konsep stimulus respon. Apa itu konsep stimulus respon? Nah, sebuah konsep
dikatakan sederhana-sederhana, dikatakan sulit kalau kita tidak mau menjalankan. Nah, di sini yang pertama, kita sebagai seorang guru ada di posisi 1, yaitu posisi kontrol guru. Kemudian yang kedua, kita buat yang namanya keyakinan kelas. Yang ketiga, segitiga restitusi. Di situ apa yang harus kita lakukan? Nah, ini biasanya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di BK. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kita coba jabarkan yang pertama, kita sebagai seorang guru. Posisi kita sebagai seorang guru. Nah, di sini kita akan menanamkan budaya positif agar anak itu mandiri dan semuanya berpusat pada anak. Jadi kalau Ki Hajar Dewantoro itu mengajarkan bahwa pendidikan sekarang itu harus berpusat pada anak, harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Jadi dikatakan anak tidak kertas putih lagi, mereka sudah cukup cerdas, mereka bisa mencari ilmunya sendiri. Media handphone itu merupakan salah satu upaya mereka untuk mengetahui apa yang akan mereka pelajari. Makanya sekarang kalau misalkan anak kita itu kreatif yang bagaimana, itu sudah macam-macam bentuknya. Kemudian anak kita luar biasa. Nah, itu hanya butuh diarahkan. Nah, kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru yang harus menjalankan posisi ini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai seorang penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat salah. Yang ketiga, kita sebagai seorang teman bagi anak-anak. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya sebelum mengikuti program guru penggerak. Sebelumnya saya lebih sering pada penghukum. Mungkin sama dengan Bapak Ibu guru. Jadi karena apa istilahnya, kita tahu anak itu salah, kita langsung memberikan punishment, hukuman. Kemudian kita membuat mereka bersalah. Jadi kita tidak mendengarkan, tapi langsung membuat mereka bersalah. Kemudian di lain waktu lagi, kita memposisikan mereka sebagai teman, sahabat. Nah, ini juga sering saya lakukan. Ternyata itu pun juga tidak dibenarkan. Jadi terlalu dekat dengan anak sebagai teman, sebagai sahabat. Nah, ini mungkin akan timbul kalau dengan anak-anak kita itu melamat mungkin di Bapak Ibu ya. Jadi di sini tidak diharuskan seperti itu. Nah, ada yang keempat, pemantau. Jadi ada Bapak Ibu guru yang hanya apa istilahnya, melihat saja. Oh ya sudah. Jadi dilihat ada masalah ini. Oh ya sudah. Ada guru lain yang menyelesaikan. Nah, sekarang yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kalau misalkan Bapak Ibu guru diposisikan pada kelima poin tersebut, kira-kira Bapak Ibu guru berada pada poin yang keberapa? 3? Antara 1, 2, 3. Ada yang lainnya mungkin? Kita sebagai seorang guru. Nah, sekarang kita nggak boleh Bapak Ibu. Kalau kita sebagai penghukum, kita sudah tidak boleh. Kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita juga tidak boleh. Menjadi teman itu juga ada batasannya. Kemudian hanya sebagai pemantau, itu tambah parah ya Bapak Ibu ya. Ada ya, karena kita hidupnya di berbagai tempat, jadinya bermacam-macam. Nah, satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui, kita sebagai seorang guru sekarang harus menjadi apa? Manajer. Tepat sekali. Jadi posisi kelima, kita harus menjadi seorang manajer. Jadi seorang guru dari teori posisi kontrol, kita tidak lagi sebagai penghukum, kita tidak berlaku lagi sebagai seorang teman. Kita bukan pemantau, tetapi kita seorang manajer. Nah, bagaimana sih seorang manajer itu? Jadi kita memberikan arahan. Jadi tidak lagi harus kamu seperti ini, tetapi kita mengajak apa yang harus kamu lakukan. Idenya apa?
Yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan ini bagaimana? Jadi menuntut kemandirian anak, kreativitas anak. Dengan secara tidak langsung kita menuntun mereka untuk mengeluarkan unsur intrinsik di dalam diri sang anak. Nah, kalau di tempat kita anak-anak kalau tidak dikatakan A tidak akan jalan. Jadi gurunya yang lebih aktif. Tetapi di sini kita coba untuk kita sebagai seorang manajer. Jadi guru adalah manajer. Guru bukan sebagai penghukum. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu sebagai manajer, Bu Rosi? Jadi peran manajer itu sudah disebutkan, memunculkan guru seperti kemandirian, inovasi, kolaborasi, kreativitas berpihak pada siswa. Guru dengan kualitas pendidikan berarti dapat menerapkan nilai-nilai dan peran guru yang baik di kelas, sekolah maupun masyarakat. Jadi kita harus mandiri, Bapak Ibu. Seorang guru harus mandiri. Jangan melihat orang, tetapi kita harus bagaimana? Kita bergerak. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan melihat tetangga sebelah. Oh, tetangga sebelah saya hanya diam-diaman saja, saya juga ikut diam. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mandiri. Kemudian di sini mengadakan inovasi. Inovasi tidak harus luas. Jadi kalau kita lihat di sini sekolahnya adem ayem, ayo Bapak Ibu guru hebat, kita berinovasi. Kita bareng-bareng menunjukkan apa yang bisa kita berikan pada lembaga ini. Inovasi sederhana, tetapi memberikan manfaat yang luar biasa. Kemudian di sini berkolaborasi. Alhamdulillah saya di sini bekerja tidak sendiri. Sebelumnya walaupun istilah kolaborasi ini mungkin jarang kita dengar, jarang didengungkan, tapi sebelum mengikuti program guru penggerak ini pun saya sudah berusaha untuk berkolaborasi. Berkolaborasi bukan hanya dengan guru di sekolah, kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat di luar. Kita bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman kita yang memiliki potensi untuk hal yang positif untuk mengembangkan diri. Nah, alhamdulillah di tempat ini dengan program guru penggerak yang saya ikuti, saya berkolaborasi dengan banyak teman, banyak guru, sehingga saya tidak merasa sendiri. Kalau dikatakan menjadi CGP dalam satu lembaga sendirian, terus sekarang saya katakan berat. Tetapi alhamdulillah saya bekerja sama dengan Bu Yeni, ada Bu Heni, ada Bu Dati yang selalu support saya, kemudian ada Bu Rosi, ada Pak Aris, Pak Fatma, ada Bu Pipit, di situ selalu support bahwa kita melakukan sesuatu tidak sendiri, kita bisa bekerja sama. Artinya apa? Teman-teman yang di sini yang akan melanjutkan tindakan kegiatan selanjutnya akan merasa bahwa kita bersama, kita bisa. Pak Heru yang sebelumnya mungkin nanti saya harus bagaimana. Pak Heru, kita sebagai seorang manajer harus semangat Pak Heru. Jadi kita bisa bahwa nantinya pun Pak Heru nggak akan sendiri. Pak Heru bisa bahwa kita nanti akan tetap bekerja sama. Jadi yang perlu diingat di sini bahwa seorang guru dalam posisi kontrol ini harus sebagai seorang manajer. Ayo kita sama-sama sekarang sudah mulai menghilangkan, kita memberikan hukuman kepada anak. Tetapi tanyakan kepada anak itu sendiri, apa kira-kira yang bisa si anak lakukan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Walaupun awalnya berat nih Bapak Ibu, tetapi ini sudah saya praktekkan. Alhamdulillah luar biasa di kelas-kelas saya yang saya ajar luar biasa. Akhirnya berbuah hasil manis walaupun ya bergeten. Tetapi ya alhamdulillah bukan program guru penggerak itu bisa. Nah di sini keyakinan kelas, motivasi yang timbul dari setiap anak, setiap warga di kelas tersebut. Jadi sepakat untuk melaksanakan budaya positif dengan sebuah pembiasaan. Nah di sini mereka nggak akan bisa Bapak Ibu jalan sendiri, dibiarkan itu nggak bisa. Makanya di sini kita harus mendampingi. Kalau hanya wali kelasnya saja yang berdiri di depan,
mereka nggak akan sanggup. Atau misalkan hanya bagian kesiswaan yang berada di depan, kita pun nggak akan sanggup. Artinya kita harus sama-sama berkolaborasi. Kalau kita kuat, kita harus yakin bahwa perbaikan itu pasti ada, perubahan itu pasti ada. Nah di sini keyakinan kelas, kalau misalkan Bapak Ibu berkegiatan di tempat lain, itu ada namanya kontrak belajar. Itu sama istilahnya ya. Jadi kontrak belajar, membuat keyakinan kelas itu intinya sama. Jadi hal-hal yang akan kita tulis, yang akan kita lakukan atas kesepakatan bersama. Jadi bukan kita sebagai guru. Kadang-kadang kalau di awal tahun pelajaran kita dengan anak-anak buat kesepakatan. Tetapi kan lebih banyak gurunya yang memberikan aturan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Benar ya. Nah itu sekarang kita hentikan. Kita kembalikan kepada anak-anak. Biarkan anak-anak yang akan memunculkan. Kelas saya mau saya buat seperti apa? Kelas saya mau saya jadikan seperti apa? Kalau misalkan kelas ini rusak dengan kondisi seperti ini, apakah akan dibiarkan saja? Jadi tanggung jawabnya kembalikan kepada anak. Nah ini sudah berusaha saya lakukan dengan perjuangan yang luar biasa. Akhirnya alhamdulillah inilah Bapak Ibu yang terjadi. Ini Bapak Ibu bisa lihat, mungkin yang tersenyum Bu Yeni. Kebetulan saya mengajar di jurusan teknik otomotif, saya mengajar di TBSN dan TKRO. Nah Bapak Ibu, ini kondisi awal. Setiap kali saya mengajar dengan ruang kelas yang berantakan, kotor, kemudian muridnya yang hadir ini Bapak Ibu. Ini bukan disetting tapi faktanya seperti itu. Jadi saya harus menunggu 30 menit agar anak-anak itu masuk ke dalam kelas. Mereka masuk dengan santai tanpa permisi, sambil ngobrol, duduk. Jadi tidak memperhatikan bahwa di dalam ruang kelas itu sudah ada gurunya. Saya sudah berkeluh kesah dengan wali kelas, saya berkeluh kesah dengan guru-guru yang lain, saya coba laporkan kepada KB-nya, Kaproklinya, tapi kondisi ini tidak bisa berjalan dengan maksimal. Nah ini kondisi sebelum saya mengikuti program guru bergerak. Jadi saya nggak tahu saya harus melakukan apa di situ. Alhamdulillah setelah beberapa bulan saya ikuti. Nah ini program yang dilakukan, ini saya gunakan contoh anak kelas 10 TKJ. Nah itu merupakan salah satu aksi nyata saya yang saya lakukan. Jadi ketika saya mengambil untuk kelas 12, di situ sudah saya lakukan untuk pengambilan gambar dan sebagainya. Ternyata ada sesuatu yang tidak mungkin saya tampilkan. Nah kemudian saya gunakan siswa kelas 10 kebetulan karena di sini istilahnya kelas 10 dasar sekali. Jadi mereka itu masih bisa lebih mudah untuk kita ajak berbicara. Tetapi di situ saya tidak putus semangat. Nah ini anak-anak saya di 12 TBSN 1. Ini luar biasa. Sebelumnya 12 TBSN 1 di dalam kelas itu kelasnya berantakan seperti itu tadi ruang kelas TBSN 1. Kemudian setelah kita lakukan keyakinan kelas, nah ini kita lakukan di awal tahun pelajaran. Kebetulan kemarin awal Januari saya mencoba untuk berbicara kepada mereka. Jadi meredam emosi saya termasuk orang yang emosinya tinggi. Jadi saya redam emosi saya untuk
mengajak mereka berkomunikasi. Alhamdulillah, keyakinan kelas itu didapatkan sangat sederhana sekali. Disiplin, kebersihan, gotong royong, tidak bicara kotor. Itu yang mereka buat. Jadi saya tidak menuntut mereka, saya hanya berusaha untuk mengajak mereka apa yang harus kita lakukan, Nak. Apakah kelas ini harus seperti ini terus? Apakah akan tidak lebih baik jika kita melakukan sebuah perubahan? Saya tahu di kelas itu kondisinya bagaimana, ayo kita kompak. Paling tidak dengan jangka waktu yang pendek seperti ini kita bisa menunjukkan bahwa kita lebih baik. Alhamdulillah sekarang tidak ada yang namanya, saya katakan kesepakatan saya itu disiplin. Apa yang harus kalian lakukan? Tepat waktu, Bu. Harus berada di kelas tepat jam 7. Alhamdulillah saya sudah 4 kali masuk ke kelas itu. Di kelas TBSM, kemudian di kelas TKRO, di kelasnya Bu Yeni. Saya sampaikan alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Saya tidak harus mencari, menunggu, tetapi mereka sudah siap dalam kelas dengan kondisi ruang kelas yang sudah bersih. Jadi bukan saya yang meminta, tetapi mereka saling mengingatkan kepada teman-temannya. Tetapi kalau ini hanya saya yang melakukan tanpa adanya penguatan dari teman-teman guru yang lain, ini akan hilang. Oleh karena itu kita harus sama-sama. Pendampingan ini kita lakukan sepanjang hayat kita sebagai manajer. Kita lihat perkembangan selanjutnya bagaimana di situ. Jadi kalau misalkan mereka sudah berubah, kita tidak harus memberikan perintah. Kita tidak harus nanti kalau kalian bisa seperti ini akan ibu berikan hadiah. Tidak seperti itu. Tetapi mereka sudah menyadari bahwa ternyata saya bisa menjadi lebih baik. Nah, ini sesuatu yang sangat mengharukan bagi saya. Saya nggak menyangka, oh ternyata anak TKR, anak TBSM itu bisa kita ajak. Saya tidak akan mengatakan multimedia TKJ karena saya tahu sendiri berbeda. Karena memang komunitasnya sudah berbeda. Nah, ini tidak bisa disamakan karena saya juga mengajar di kelas multimedia kelas 11. Nah, itu juga cara untuk mendekati mereka lebih mudah. Nah, berikutnya di sini kita akan menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah teman-teman di BK praktekkan. Jadi kalau sebelumnya kita tidak pernah menghadapi siswa bermasalah sampai sedetil itu, sekarang kita sebagai guru pun bisa menjadi seorang BK. Jadi tidak harus nanti dibawa ke BK. Nah, apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi memperbaiki kesalahan dengan tidak kita jatuhkan mental mereka. Caranya bagaimana? Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi sederhana, tapi prakteknya juga butuh kesabaran. Mungkin kalau dikatakan paling sabar menghadapi masalah itu teman-teman di BK. Kalau sudah teman-teman di BK bekerja keras seperti itu, tapi kalau kita sebagai seorang guru juga bisa menjalankan ini sangat luar biasa. Nah, di sini saya juga berusaha untuk memberikan atau memaparkan sedikit menstabilkan identitas anak. Jadi yang distabilkan itu siapa sih? Anak yang bermasalah. Dalam segitiga restitusi kita harus membuat anak tersebut menyadari apa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Anak itu bermasalah, anak itu melakukan satu kesalahan, pastinya ada hal yang kurang pada dirinya. Nah, ini harus kita angkat terlebih dahulu. Jadi jangan langsung mengatakan kok bisa seperti ini, kok bisa seperti ini. Dengan berbagai macam masalah yang ada di SMK 7,
Mungkin dengan menggunakan segitiga restitusi ini mungkin terlalu lama ya. Tetapi di sini harus mulai kita lakukan. Kita katakan pada mereka, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dulu sering kita ditanya sama bapak ibu kita, "Yuk, kowe ku apa dadi opo?" Itu yang sering saya dengar. Ketika saya waktu SMA saya nakal, karena memang saya sering keluar, sering main dengan teman-teman saya. Ketika pulang, bapak saya selalu mengatakan, "Awak itu ada wedok, ate dadi opo?" Nah, kalimat tersebut itu terngiang-ngiang dalam diri saya. Nah, setelah saya belajar, ternyata pernyataan tersebut itu harus kita hilangkan. Jadi di sini kita tidak boleh mengatakan menyudutkan istilahnya. Jadi dengan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini saya sering dengar di teman-teman BP. Jadi istilahnya ilmunya itu sudah ada. Sampean itu loh luar biasa. Sampean berkecukupan. Apa yang diminta sudah diberikan oleh kedua orang tua. Lalu kalau misalkan sampean seperti ini, kira-kira sampean menyadari tidak bahwa yang sampean lakukan itu bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, ini teman-teman BP sangat luar biasa sekali. Mungkin nanti saya harus belajar kepada teman-teman BP. Tepuk tangan untuk teman-teman BP. Nah, di sini istilahnya Bu Yeni belajar ya. Jadi belajar dari BP tapi luar biasa. Semangat untuk Bu Yeni. Tapi saya tahu, saya paham ketika teman-teman melakukan itu, makanya saya mengerti. Oh, ternyata yang dilakukan teman-teman BP seperti ini untuk istilahnya menguatkan si anak terlebih dahulu. Jadi tidak langsung menjatuhkan, tapi digali terlebih dahulu di sini. Jadi kalau misalkan anak kita sudah tahu salah, kemudian kita marah-marah, yang ada emosi, akhirnya mungkin kita akan diantem di Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau sudah sudah kita tidak bisa menahan emosi, yang ada yang marah-marah. Ketika mungkin ya sama dengan saya lakukan ketika menghadapi anak saya sebelumnya, akhirnya emosi yang muncul. Tetapi setelah itu saya menyadari, oh ternyata saya menghadapi kasus yang terdahulu itu tidak tepat. Harusnya saya bisa menahan diri. Harusnya saya tidak seemosi itu. Jadi kemungkinan anak ini melakukan hal itu karena ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Jadi di sini Bapak Ibu guru hebat, di awal kita coba untuk menangani anak-anak kita tidak dengan emosi, tetapi kita mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan sebelumnya mungkin juga sudah pernah kita lakukan, tetapi di sini kita harus bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya yang kedua, ada memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita mengetahui bahwa anak kita itu berbuat sebuah kesalahan, nah sekarang kita harus meyakinkan, menanyakan dulu, kira-kira apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut. Nah, ini juga yang saya pelajari dengan teman-teman BP. Jadi dalam satu kasus kemarin itu ilmunya banyak sekali yang saya dapatkan. Jadi digali alasannya apa, kita mau mendengarkan mereka. Jadi dengan memvalidasi, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, kita salah. Jadi kita akan merasa dia tetap menjadi anak yang bermasalah. Nah, kenapa? Di lembaga kita sebagian besar memang rata-rata ya anak bermasalah, tetapi kita harus tahu bahwa mereka melakukan itu pasti ada alasannya. Ternyata berat ya Bapak Ibu ya. Menjadi seorang guru itu berat, tetapi kita harus tetap semangat di sini, memiliki semangat untuk menjadikan generasi-generasi yang baik. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah tahu si anak ini menyadari bahwa dia salah, kemudian dia menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan didasari oleh sebuah alasan. Nah, sekarang yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Kalau misalkan Anda melakukan seperti itu, kira-kira apa yang harus
Jadi bukan kita Bapak Ibu guru yang harus mengatakan sampai harus seperti ini, sampai harus seperti ini, tidak. Tetapi menggali intrinsik dalam diri si anak. Biarkan mereka mandiri untuk menunjukkan bahwa ketika saya melakukan sebuah kesalahan, biarkan mereka berpikir apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Nah, ketika anak-anak di depan setiap kali terlambat, ini kaitannya dengan masalah ketertiban. Kebetulan kita di kesiswaan mulai hari pertama, kedua sampai 10 hari ke depan, di situ 100 lebih siswa terlambat. Hari berikutnya masih 100, 90, 70. Nah, ketika kita berbicara dengan mereka, kita tanyakan sebenarnya ada apa. Kemudian kita tanyakan lagi, apa kira-kira punishment yang bisa Anda lakukan sendiri tanpa harus Bapak Ibu guru yang memberikan. Jadi kita nggak boleh memberikan hukuman, tapi tanyakan kepada mereka, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu. Nah, ketika mereka menjawab push up, Bu, saya katakan push up tidak bisa memberikan kalian menjadi orang yang lebih baik. Itu hanya sebagai hukuman fisik. Coba kalian gali lagi apa kira-kira yang bisa memperbaiki dirimu. Karena jumlahnya sangat banyak, jawabannya sangat bervariasi. Selanjutnya ada praktek penerapan segitiga restitusi. Kebetulan ini saya ambil ketika ada informasi. Nah, ini muridnya Bu Dati, Kak Solihin. Jadi Kak Solihin ini aktif dalam kegiatan pramuka. Dia ketika di lapangan super, nggak perlu diperintah, dia sudah tahu apa yang harus dia jalankan. Tetapi satu hal, di bidang pendidikan dia lalai. Nah, ini saya berkolaborasi, saya coba. Saya tidak mengatakan kepada anak ini seperti apa, tapi saya coba untuk mengajak dia berkomunikasi. Dan ini kebetulan saya berperan sebagai pembina pramuka dan juga mewadahi berbagai macam siswa dan segala jurusan. Ternyata permasalahannya bermacam-macam. Jadi masukan dari teman-teman guru pengajar akhirnya saya gunakan untuk mengajak anak-anak itu untuk memperbaiki diri. Saya lanjutkan ke Bapak Ibu. Dan yang terakhir, katanya dengan proses tadi, ketika segitiga restitusi kita lakukan sudah selesai, ketika kita tahu anak-anak kita itu ternyata memiliki berbagai macam permasalahan, satu hal yang harus kita yakini bahwa kebutuhan dasar manusia itu merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa lepas dari kita sebagai seorang guru ataupun murid. Nah, ketika murid melakukan itu pasti ada alasannya. Nah, di sini mungkin mereka melakukan sesuatu karena kebutuhan untuk bertahan hidup, mereka membutuhkan kasih sayang, mereka butuh kebebasan, mereka butuh kesenangan, atau di sini sebagai penguasaan, harus memberikan kekuatan. Saya harus merekrut teman-teman saya harus jadi yang paling atas. Nah, ini mungkin kemarin ya sama dengan permasalahan tersebut. Jadi istilahnya yang saya lakukan, yang saya praktekkan, kebetulan semua itu ada di lapangan dan nyata di depan mata, sehingga seolah-olah saya mempraktekkan melakukan program ini ya sesuatu yang nyata. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat. Beda kalau misalkan saya tidak tahu permasalahan di lapangan, saya tidak tahu anak-anak saya seperti apa. Mungkin saya
bingung, saya harus mempraktekkan dari sisi yang mana. Ternyata dengan peristiwa yang ada di SMK Negeri 7 Jember, dengan beragamnya karakter siswa SMK Negeri 7 Jember, di sini bisa menjadikan diri saya bahwa saya harus lebih baik, saya harus mandiri, saya harus kreatif dan bisa mengajak Bapak Ibu guru di SMK Negeri 7 Jember untuk berkolaborasi menjadikan lembaga kita lembaga yang dilihat oleh masyarakat dan mampu menciptakan generasi yang hebat. Jadi yang terakhir ini adalah kebutuhan dasar manusia yang pasti ada dalam tiap-tiap diri anak dan juga ada di dalam diri kita. Jadi intinya segala peristiwa, segala permasalahan pasti ada ujungnya. Karena dengan budaya positif, dengan kebiasaan yang dilakukan setiap hari, saya yakin bahwa semua bisa berubah dengan baik. Mari Bapak Ibu guru, kita bersama-sama melaksanakan budaya positif ini secara maksimal, saling berkolaborasi dengan baik, dengan harapan kalau kita kompak, kalau kita bersatu, apa yang kita harapkan pastinya bisa relasi dengan baik. Baik, demikian diseminasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika banyak hal yang kurang di sini. Kita bisa sharing di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak harus bisa tergerak, menggerakkan dan bergerak dan menggerakkan. Jadi intinya kita harus tergerak terlebih dahulu. Jadi kita harus tergerak ya Bapak Ibu ya. Kita tergerak terlebih dahulu, kemudian kita harus mau bergerak. Jadi jangan hanya diam pasif. Yang terakhir berani menggerakkan teman-teman yang lain. Terima kasih atas support dari teman-teman. Saya tidak bisa apa-apa di sini jika tidak ada dukungan dari teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mawadati, guru di SMK Negeri 7 Jember. Beberapa waktu yang lalu setelah mengikuti program desiminasi dari guru penggerak kami Angkatan 7, Ibu Diana Anggraini, ada beberapa hal yang kami peroleh, terutama saya sendiri, yaitu mengenai program yang telah direncanakan oleh beliau, pembiasaan budaya positif, telah terrealisasi dengan baik karena adanya kolaborasi dan sinergi bersama dengan teman-teman kami di SMK Negeri 7 Jember. Berikutnya informasi yang sangat menarik yang saya peroleh dari beliau adalah mengenai posisi kontrol guru. Jadi beliau menyampaikan kemarin dan hal ini sangat bermanfaat informasinya. Yang pertama, kalau kita memahami dulu bahwa posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Ternyata ada posisi yang paling tepat untuk siswa saat ini, yaitu guru sebagai manajer. Jadi informasi yang beliau sampaikan pada acara desiminasi kemarin membuka wawasan kami bahwa beberapa hal yang perlu kita perbaiki, terutama mengenai setiap program yang dilaksanakan oleh sekolah harus senantiasa melibatkan seluruh pihak menjadi pemahaman kita bersama. Dan alhamdulillah Bu Diana sudah memulai hal itu dan harapannya tidak berhenti ketika beliau selesai melaksanakan program di guru penggerak. Semoga apa yang beliau laksanakan, beliau rintis di sekolah kami menjadi titik awal sadarnya atau kembalinya motivasi kami sebagai pendidik untuk mempersiapkan siswa kami
dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, di sini saya akan testimoni terkait CGP, yaitu atas nama Bu Diana Anggraini. Apa yang sudah dilakukan di SMK Negeri 7 Jember itu terkait budaya positif. Apa sih yang budaya positif yang dilakukan oleh beliau, yaitu terkait kedisiplinan siswa, di mana siswa itu untuk setiap masuknya wajib dan membudayakan masuk tepat jam 7 pagi, dan jika ada salah satu siswa yang terlambat, maka siswa itu akan diberikan suatu peringatan, suatu perhatian yang sekiranya besok tidak terulang kembali. Dan budaya selanjutnya, yaitu budaya positif selanjutnya yang dibawakan oleh CGP, beliaunya adalah Bu Diana, terkait bagaimana siswa itu akan tertib dalam masuk sekolah, yaitu di mana sepeda harus dimatikan sampai menuju parkiran belakang. Dan yang ketiga, membudidayakan budaya buang sampah pada tempatnya. Yang keempat, yaitu terkait bagaimana meyakinkan kelas biar kelas itu dapat berjalan dengan baik, yaitu ketika datang siswa itu dalam keadaan bersih dan juga siswa dalam keadaan bersih. Dan beliaunya juga tidak bekerja sendiri, artinya beliau itu berkolaborasi terhadap dan sesama guru-guru di sekitar dan juga siswa yang terlibat di dalamnya, yaitu terkait pembiasaan setiap harinya. Jadi siswa itu mempunyai kebiasaan budaya yang positif yang sekiranya itu dapat menjadikan karakter sebuah siswa yang akan nanti unggul, kreatif, inovatif, dan solutif nanti yang akan bisa menghadapi masa depan yang gemerlap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas testimoninya hari ini. Dengan harapan adanya program CGP, saya sendiri mengharap bisa memberikan dampak positif yang terutama kepada sekolah, yang kedua terhadap teman sejawat, yang ketiga terhadap siswa demi kemajuan siswa SMK Negeri 7 Jember tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila.
Jangan lupa